Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan presentasikan tugas dari modul 2 praktikum data mining, yaitu eksplorasi data menggunakan Matplotlib. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ayani, NIM 2024 10 10 10 26 dari kelas Data Mining C. Oke, jadi di sini kita diminta untuk mengerjakan tugas yang dibuat saja. Di sini ada sebanyak 9 soal. Langsung saja pada soal yang pertama. Jelaskan makna dataset, jelaskan pula makna data training dan data testing. Oke, baik. Jadi, dataset di sini merupakan kumpulan data. Jadi jika kita terjemahkan secara lebih luas, dataset merupakan kumpulan set dari data-data yang dikumpulkan untuk tujuan utama agar dapat diproses oleh komputer, yang mana dapat diakses, diubah, dimanipulasi, dan siap dikelola menjadi sebuah informasi baru. Biasanya dataset ini digunakan untuk klasifikasi dengan metode data mining. Nah, selanjutnya yaitu makna dari data training dan juga data testing. Data training yaitu merupakan data yang biasanya digunakan untuk melatih sebuah algoritma, biasanya digunakan untuk pelatihan AI dan mesin learning. Dan selanjutnya yaitu data testing. Nah, data testing ini berbeda dengan data training. Data testing digunakan untuk mengetahui lebih jauh tentang algoritma yang telah dibangun sebelumnya dengan menggunakan data yang baru alias tidak dikenali oleh algoritmanya. Diharapkan algoritma tersebut dapat beradaptasi. Jadi perbedaannya secara lebih jelas, data training itu nantinya akan digunakan untuk melatih algoritma dalam mencari model yang sesuai. Nah, sedangkan data testing akan dipakai untuk menguji dan mengetahui performa model yang didapatkan pada tahapan testing. Seperti itu. Lanjut pada soal yang kedua, yaitu jelaskan proses penyusunan dataset. Nah, penyusunan dataset itu sendiri, karena dataset ini digunakan oleh prosesor komputer, maka perlu sebuah format agar memang dapat dikenali oleh komputer tersebut. Bagaimana agar dikenali oleh komputer? Nah, yang pertama kita harus menentukan terlebih dahulu. Tentunya kita dapat memanfaatkan tabel agar lebih terorganisir, dan selanjutnya nama kolom tersebut harus memuat dalam satu baris untuk menggunakan tipe data yang lebih spesifik per kolomnya. Selain itu, kita juga dapat melakukan proses penyusunan dataset melalui yang pertama, yaitu penentuan atribut dari suatu data. Jadi, atribut itu adalah properti atau karakteristik dari sebuah objek. Selanjutnya, mengisikan data dan atribut yang sudah ditentukan, lalu menentukan pola dari atribut yang sudah dimiliki. Kemudian, dari data dan pola yang sudah ditentukan, kita bisa menentukan kelas yang dihasilkan atau dimiliki berdasarkan nilai dari atributnya. Seperti itu. Nah, untuk soal selanjutnya yaitu soal nomor 3, jelaskan makna atribut dataset iris, jelaskan pula makna kelas dataset iris. Nah, dataset iris itu memiliki 4 atribut, diantaranya sepal-length, sepal-width, petal-length, dan petal-width, yang menunjukkan ukuran dari petal dan sepal dari berbagai bunga iris. Nah, sedangkan kelas pada dataset iris merujuk pada pengkategorian atau mengkategorikan variasi bunga iris berdasarkan karakteristik dari atributnya, seperti itu. Nah, untuk soal selanjutnya yaitu soal nomor 4, masukkan dataset iris sebagai array 2 dimensi dinamik, pisahkan setiap kelas di array yang berbeda, setosa, versicolor, virginica, dan unknown. Nah, jadi kita diminta untuk memasukkan dataset irisnya. Nah, ini adalah dataset irisnya, sudah dipisahkan berdasarkan kolomnya juga. Ada petal width, petal length, sepal width, sepal length, dan juga ada spesies namanya, sudah dibedakan jadi 4 kelas, yaitu ada setosa, terus juga ada Virginica, terus versicolor, dan juga unknown. Nah, di sini sudah ada array satu dimensinya. Di sini kita menggunakan fungsi concatenate. Jadi ini untuk menggabungkan ya, di sini sudah ada array-nya. Di sini sudah kita buat array satu dimensinya. Nah, sekarang kita diminta untuk memasukkan codingannya seperti itu. Nah, langsung saja kita implementasikan. Nah, di sini kita import Matplotlib-nya dulu. Kita aliaskan PL untuk mempermudah.
Terus kita mengimport NumPy juga ke dalam program, kita aliaskan in paste supaya lebih mudah juga. Nah, di sini sudah kita masukkan array yang tadi ya. Nah, di sini sudah dipisahkan jadi ada kelas Setosa, terus ada kelas Virginica juga, terus ada kelas versicolor sama unknown. Nah, di sini juga sudah diisi data-data diisi nilai atau value-nya ya. Jadi dijadikan array 2 dimensi. Nah, array 2 dimensi itu kan kumpulan dari array 1 dimensi yang dimasukkan ke dimensi baru, atau kalau lebih mudahnya bisa kita lihat di codingannya bahwasanya array 2 dimensi ini dipisahkan berdasarkan sikunya ya. Jadi di sini ada 2 array dimensi di dalamnya, atau array memiliki 2 siku seperti itu. Nah, bisa langsung ya sudah dijalankan seperti ini. Ini sudah kita pisahkan di setiap kelasnya juga, sudah kita masukkan dan sudah dijadikan array 2 dimensi. Selanjutnya pada soal yang nomor 5, buatlah scatter plot yang menggunakan pasangan atribut berikut pada setiap kelas, termasuk unknown. Berikan warna merah untuk Setosa, hijau untuk versicolor, biru untuk Virginica, dan kuning untuk unknown. Nah, soal nomor 5A, sepal length, petal width, yang B sepal width dan petal length, yang C sepal width dan petal width, dan yang D sepal length dan petal length. Oke, langsung saja pada soal yang ke-5A, sepal length dan petal width. Nah, jika kita lihat di sini, sepal length dan petal width itu berada pada indeks ke-3 dan ke-0 ya. 0 dan ke-3. Jadi nanti kita akan memanggil indeks sepal width dan petal width ini pada indeks ke-3 dan juga ke-0 seperti itu. Nah, di sini sama ya, kita import methodenya sama NumPy-nya dulu terlebih dahulu, kemudian kita inisialisasikan di sini. Nah, jadi kita inisialisasikan variabel x dan jadi di scatter plot itu kan ada sub x dan y, jadi kita inisialisasikan variabel x dan y-nya juga, kemudian kita berikan color. Nah, color-nya kan sudah ditentukan, misalnya untuk Setosa itu warna merah, untuk versicolor itu warna hijau, Virginica warna biru, dan unknown warna kuning. Nah, di sini kita menggunakan fungsi slicing ya untuk memanggil seluruh data yang ada di indeks ke-3 dan yang ada di indeks ke-0 seperti itu. Nah, ini untuk namanya, dan ini untuk PL.show ini untuk menampilkan ya, untuk menampilkan scatter-nya. Kalau dihilangkan seperti ini ya. Nah, bisa kita lihat bahwasanya gambarnya ada petal width juga dan sepal length-nya beserta kelas-kelasnya dan juga warna-warna yang sudah kita isikan tadi ya, yang sudah kita buat tadi. Nah, kemudian yang 5B, sepal width dan petal length. Nah, sepal width dan petal length. Sepal width dan petal length di sini ada di indeks kedua dan ada di indeks ke sepal width dan petal length. Oke. Ada di indeks kedua dan ke-1 ya, sepal width dan petal length. Nol, 1, 2. Jadi ada di indeks kedua dan indeks ke-1. Seperti itu. Jadi kita akan memanggil yang indeks kedua dan juga indeks ke-1 untuk yang nomor 5B. Sama seperti tadi, jadi sini untuk scatter-nya kemudian kita kasih warna merah sesuai dengan kelas-kelasnya. Di sini Setosa warna merah, versicolor hijau, Virginica biru, unknown warna kuning. Nah, seperti itu. Kita manggil indeks yang tadi ya, yang kedua sama yang ke-1. Nah, jadi ini akan men-slicing data yang ada di indeks kedua dan juga indeks ke-1, keseluruhan datanya. Nah, kalau dijalankan seperti ini. Nah, seperti ini.
Ada petal length dan juga sepal width dan juga petal length. Bisa kita lihat di sini gambarnya ya, scatter plotnya. Oke, soal yang 5C sama juga ya, sama seperti yang tadi. Nah, yang 5C ini kita diminta untuk mengerjakan yang sepal width dan petal width. Nah, sepal width dan petal width ada di indeks ke 2 dan 0. Ya, dan indeks kedua 0, 1, dan juga ada di indeks ke 0. Gitu. Nah, yang nomor 5C, kalau dijalankan seperti ini ya. Nah, ini untuk yang nomor 5C, sebenarnya nomor 5A sampai D ini sama saja, cuma bedanya kita itu ada di indeksnya ya. Beda di indeks saja. Nah, nomor 5D juga seperti itu. Untuk yang sepaleng dan petaleng kan ada di indeks ketiga dan ke-1. Jadi kita manggilnya yang data yang berada di indeks ketiga dan ke-1. Nah, kalau dijalankan juga seperti ini. Oh, sudah dijalankan ya. Nah, juga akan seperti ini. Bisa kita lihat gambarnya. Oke, baik. Langsung pada soal yang selanjutnya. Nah, ini nomor 5 ya, sesuai petunjuknya tadi, gunakan perintah scatter, dan juga operasi slicing. Seperti yang sudah kita praktekkan tadi, langsung pada soal nomor 6. Jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatter plot. Oke, kita diminta untuk menjelaskan karakter dari pengelompokan di setiap kelas pada scatter plot yang tadi. Nah, di sini untuk mempermudah penjelasannya, saya membuat ini ya. Saya membuat subplot. Jadi ini adalah subplot di mana scatter yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, jadi di sini saya menggunakan fungsi dari subplot. Subplot di sini digunakan untuk menggambarkan scatter tadi menjadi satukan lepas. Nah, jadi kan tadi itu kan masih dipisah-pisah ya step loss-nya. Jadi kita gabungkan menjadi satu. Nah, maka akan terlihat seperti ini ya. Nah, ini sudah digabungkan dari setiap kelas yang tadi itu, kita gabungkan menjadi satu di sini. Nah, seperti ini. Yang nomor 6 itu kan soalnya kita diminta untuk menjelaskan karakter dari setiap scatter plot ya. Nah, jadi untuk setosa di sini, bunga irisnya itu, jenis setosa ini memiliki ukuran petal, memiliki ukuran petal dan panjang sepal yang cenderung lebih kecil. Nah, apabila dibandingkan dengan bunga iris dengan jenis lainnya, namun berbeda dengan ukuran lebar dari sepalnya, setosa justru memiliki lebar sepal yang hampir sama dengan jenis lainnya. Seperti itu. Ini setosa ini kan warna merah ya, yang ini warna merah. Di beberapa kasus ada juga bunga jenis setosa ini memiliki lebar seperti tertinggi sekaligus terendah dari keseluruhan bunga iris yang dapat kita lihat pada persebaran scatter plot-nya. Nah, selanjutnya versi color. Nah, untuk versi color ini kan yang warna ini ya, ada warna hijau. Nah, versi color ini apabila dilihat dari perbandingan ukuran sepal dan juga petalnya, maka karakter pengelompokan pada kelas versi color ini cenderung memiliki penyebaran di area tengah. Nah, ini cenderung memiliki persebaran di tengah-tengah ya. Bisa kita lihat di sini. Jadi bunga iris jenis versi color ini memiliki karakteristik ukuran sepal dan petal yang sedang apabila dibandingkan dengan jenis bunga iris lainnya. Nah, selanjutnya yaitu Virginica. Nah, jenis Virginica ini memiliki ukuran petal dan panjang sepal yang besar daripada bunga iris jenis lainnya. Namun, untuk ukuran lebar sepal masih kalah dibandingkan dengan jenis setosa. Seperti itu. Ini yang tadi kan Virginica ya. Virginica itu kan yang ini ya, yang biru. Nah, yang ini. Bisa kita lihat di sini, ini petalnya dan spalawitnya. Nah, yang terakhir yaitu ada unknown. Nah, unknown ini kan
kalau dalam pengertiannya kan tidak diketahui ya. Nah, unknown ini merupakan kelas yang dibuat pada bunga iris yang belum diketahui jenisnya. Namanya juga unknown. Nah, karakteristik pada kelas ini penyebarannya cenderung mendekati ketiga jenis atau kelompok dari bunga iris, baik itu stosa, versicolor maupun virginica. Nah, unknown ini kan yang kuning ini mendekati kelas-kelas yang lain seperti itu. Nah, langsung saja pada soal selanjutnya, yaitu soal nomor 7. Perhatikan data yang berjenis unknown. Jelaskan bagaimana cara meramal jenis data unknown. Nah, cara meramal data yang tidak diketahui gitu ya. Nah, data unknown ini kan yang warna kuning ya, warna kuning ini ya. Nah, bisa kita lihat di sini. Jadi, apabila kita lihat sekilas, data berjenis unknown ini memiliki persebaran yang mendekati kelas lain. Nah, bagaimana cara meramalkannya? Cara meramalkannya adalah dengan mengidentifikasi pola atau pattern yang terbentuk dari karakteristik atau atribut ketiga jenis bunga iris. Nah, kemudian kita membandingkan dan melakukan penyocokan data yang berjenis unknown dengan pattern tersebut untuk mengidentifikasi jenis datanya masuk ke dalam kelas yang mana, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu soal nomor 8. Soal nomor 8, buatlah paralel koordinat plot dari data yang berkelas stosa, versicolor, dan virginica. Berikan warna merah untuk stosa, hijau untuk versicolor, biru untuk virginica. Nah, di sini ada petunjuknya, gunakan perintah plot dan operasi slicing pada nampi untuk mempermudah tugas Anda. Nah, jadi kita diminta untuk menggunakan perintah plot dan juga slicing. Nah, untuk nomor 8 ya. Nomor 8. Nah, di sini kita kasih keterangan untuk biar gambarnya ada keterangannya petal width, petal length, spal width, dan seterusnya spal length. Kemudian kita kasih warna sesuai dengan yang di soal ya. Stosa merah, terus virginica hijau, dan versicolor itu warna biru. Nah, di sini kita menggunakan slicing ya, menggunakan slicing untuk menampilkan data yang kita perlukan, data yang kita butuhkan gitu. Sini PLSO untuk menampilkan. Nah, jika kita run maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, sudah ada keterangannya di sini bahwa yang merah ini petal width, terus ada petal width, ada petal length, dan sepal width beserta sepal length. Dan untuk warnanya di sini, warna merah di sini stosa, terus biru di sini versicolor, dan hijau di sini adalah virginica. Seperti itu. Nah, selanjutnya pada soal yang terakhir, soal nomor 9, jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatterplot. Nah, kita diminta untuk menjelaskan karakter pengelompokan pada scatterplot yang ada di soal nomor 8. Nah, di sini ya. Nah, bisa kita lihat di situ bahwasanya yang kelas yang stosa di situ cenderung memiliki nilai yang lebih kecil kecuali pada sepal width, sehingga penyebarannya itu berada di bawah seperti itu. Nah, selanjutnya untuk yang versicolor, penyebarannya itu cenderung di tengah. Ini kan yang biru kan versicolor itu cenderung berada di tengah. Nah, yang terakhir yaitu virginica. Nah, virginica ini memiliki nilai rata-rata yang cukup tinggi sehingga penyebarannya itu cenderung mengarah ke atas, seperti itu ya yang hijau ini. Oke, baik. Mungkin itu saja presentasi dari saya tentang tugas modul 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.